Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengingat kewajiban dakwah bahwa dalam hidup ini kita ada yang namanya hak dan kewajiban. Apa hak kita dari dakwah itu? Hak kita adalah mendapatkan aduh, barakallah. Hak dakwah, hak kita dari jamaah ini adalah mendapatkan pembinaan, mendapatkan tarbiyah, mendapatkan teguran. Itu hak kita. Kalau kita berbuat dosa, jamaah gak menegur kita, berarti jamaah tidak memberikan hak kepada kita dengan baik. Itu yang pertama. Jadi hak kita dari dakwah ini adalah mendapatkan binaan. Jadi kalau ada seorang murabi atau ustadz yang diberi amanah, dia tidak melakukan pembinaan, maka antum bisa melapor, bisa mencari murabi lain. Gitu. Kayak ana dulu kan, ditinggal ustadz ke Mesir, setahun kita nggak dibina, tapi dalam setahun itu saya selalu mencari, selalu mendekati syekh-syekh itu, akhirnya kita kan dibina. Nah, hak kita itu mendapatkan binaan. Yang kedua, hak kita mendapatkan ukhuwah. Ya, di antara kita memang Islam itu dibangun atas dasar ukhuwah dan kasih sayang. Maka kita harus membangun ukhuwah. Masih banyak hak-hak yang kita bisa peroleh dari dakwah ini, asal kita memenuhi kewajiban. Kalau kita tidak memenuhi kewajiban dakwah, ya dengan sendirinya tidak akan mendapatkan hak dari jamaah ini. Gitu. Misalnya kewajiban kita adalah menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ketika kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, berarti kan kita mengurangi hak dakwah itu sendiri. Makanya kita harus berusaha gitu. Minimal setiap hari itu membangun komunikasi dengan Al-Quran. Seperti surat-surat pilihan yang sudah diberikan ke kita ya. Itu kita berusaha menghafalnya. Nah, saya punya metode nih. Metode baru menghafal Quran, yaitu dengan metode 17 rakaat. 17 rakaat, misalnya satu ayat ini kita baca mau 17 kali dalam sehari boleh langsung, 1 kali duduk, atau mau dicicil setiap subuh, berarti 2 kali kita baca ayat itu. Baca aja dulu. 1 ayat yang akan kita hafal dibaca dulu. Dohor berarti 4 kali kita baca. Nah, kalau asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, kalau dalam 1 minggu itu sudah 17 dikali 7.
Udah berapa itu? 140 kali maksudnya. Kita membaca ayat itu. Minggu kedua untuk menghafal pasti mudah. Mengapa kita hafal surah Al-Fatihah? Karena diulang-ulang. Dan ada orang syekh yang mengatakan, kalau kamu gak bisa hafal Al-Quran 1 ayat sehari, susah banget ayat itu, harus senang katanya. Kalau kita kan sedih ya. Harus senang. Kenapa? Ternyata Allah memberikan pahala di situ. Setiap kali 1 huruf terus dibaca lagi. 1 huruf kebaikan. Mengulang-ulang kebaikan. Itu. Jadi ketika kita mengulang ayat itu berarti kebaikan itu bertikel-tikel ya. Nah, seorang ustadz mengatakan kalau kamu ingin punya anak hafal Quran, kamu juga sebagai orang tua harus berusaha menghafal. Saya ingin banget punya anak saya jadi hafidh Quran ya. Saya juga harus berusaha gitu. Karena dari situ ada magnet tarik menarik nantinya. Oh menyambung, orang tua saya juga lagi berjuang. Tatih-tatih. 1 ayat yang gak bisa-bisa abi mah. Udah lagi salah panjang pendeknya abi mah gitu kan. Tapi kita berjuang. Gitu. Jadi jangan mengharap anak kita hafal Quran tapi kita gak ada usaha gitu. Jadi ada. Jadi kewajiban kita mari kita mulai lagi lah. Mulai lagi dengan minimal kalau enggak kita sehari 1 juz menghafal surat yang sudah dimabitkan ya. Kayak surat Al-Anfal, surat Al-Hasyr gitu. Itu dia apa? Disetor di sini. Jadi kita itu supaya semangat gitu ya. Masa aki-aki semangat itu pemuda enggak semangat. Ya gitu. Kewajiban yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan baik. Membaca Al-Quran dengan baik artinya kita harus kalau ada kesempatan untuk ikut tahsin ya kita tahsin. Kalau enggak kita dengerin video yang sudah bacaannya bagus. Misalnya Syekh Yasin atau yang anak muda yang dari Bandung itu Syekh Mujamil gitu kan. Itu udah bagus kan. Jadi kita ada usaha untuk memperbaiki bacaan kita. Gitu. Selain itu hendaknya membaca hadis Rasul minimal hafal 40 hadis. Ditekankan untuk Arba'un Nawawi. Dan hendaknya engkau mengkaji risalah tentang pokok-pokok akidah dan cabang-cabang fikih. Ini kewajiban yang kedua. Mungkin kita harus mengulang kembali ya hafalan hadis tentang niat. Masih ingat ya? Nah, kembali. Gitu. Yang selanjutnya yang ketiga kewajibannya segera melakukan general check. Nah, antum segera berobat. Kalau memang dibutuhkan operasi, itu adalah kewajiban antum terhadap dakwah. Jika maaf ya, jika seseorang berobat kemudian terjadi kematian maka dia syahid. Jadi syahid itu bukan hanya di medan perang. Ketika orang mempertahankan harta, rampokan itu juga syahid. Jadi kan ada orang ya lagi nyari nafkah ya, tiba-tiba di mobilnya meninggal kan, itu syahid insya Allah. Bukan malah kan dianggap sebagai pejuang pencari nafkah kan. Orang yang berjuang mencari nafkah itu sama dengan fisabilillah kan? Dalam hadisnya itu. Yang selanjutnya yang keempat nih 4 aja ya, hendaknya engkau menjauhi berlebihan dalam mengkonsumsi
kopi, teh dan minuman perangsang semisalnya. Jangan engkau meminum kecuali dalam keadaan darurat, dan hendaknya engkau menghindar sama sekali dari merokok atau rokok. Nah, itu. Nah, selebihnya bisa kita baca ya. Kewajiban kita minimal kita bahas 4 saja dulu. Kita coba praktekkan. Dulu waktu pertama kita bertemu ada sebuah pertanyaan. Kenapa kita belajar? Jawabannya apa? Kenapa kita bertemu likok ini? Untuk apa? Apa masih ingat? Jawabannya dipraktekkan gitu doang kan. Kenapa kita harus likok? Untuk dipraktekkan. Kenapa harus belajar? Dipraktekkan. Kenapa saya tertarik dengan halakoh ini? Karena dipraktekkan. Padahal saya dari santri Salafi nih. 6 tahun saya jadi santri ya. Ngobong. Nggak tertarik sama sekali. Tapi begitu masuk kampus UIN ya. Kok beda ya? Ruh Islamnya beda kan. Ternyata dia punya ruh semangat, punya mengamalkannya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar retorika Islam itu, tapi realita dan kehidupan. Sehingga ada, kalau kamu melihat Islam, lihatlah aku. Itu doktrinnya begitu. Kamu melihat Islam, lihatlah aku. Jadi orang lain melihat Islam itu melihat kita, perilaku kita baik ini gitu. Itu doktrin dakwah itu seperti itu. Saya kalau melihat Islam, lihat aja Ustaz Aceh. Bagaimana dia membantu istri, bagaimana dia mengelola halakoh, bagaimana dia berjuang. Oh ya di mata saya sempurna aja lah itunya. Kalau kejadian sekarang malahin lagi ya gitu. Itu benar seperti itu. Jadi jangan sampai orang itu melihat kita sebagai kader dakwah itu nggak nyaman. Berusaha nyaman. Itu. Oh begitu. Tapi ada kata-kata bilang, kalau kamu ingin dikenal orang gitu, berbuatlah kesalahan sekali. Maka dia akan dikenal terus. Nah, perbaikan buat baik setahun 2 tahun dilupain ya. Oh dia sekali. 1000 tahun juga hilang. Ya, sekali. Tapi bagi orang yang Islam, orang yang udah dibina, dia akan mengatakan, kami bersaudara dengan kamu, bukan bersaudara dengan kebaikannya aja, tapi dengan keburukanmu juga. Jadi kalau saya buruk, jangan ditinggalin. Justru ini bersaudara, kita perbaiki gitu. Kan banyak kan orang bersaudara hanya kebaikannya. Ketika buruk ditinggal. Terus siapa yang mau meluruskan? Nah inilah salah satu kaidah musyarakah. Kalau Bapak ini, Bapak SBY, gak didampingi sama kita, siapa yang melurusin? Semua ngejauhin, semua justru orang-orang yang gak mau nasihatin, mau menjerumuskan negara ini gitu kan. Inilah apa namanya, dalil musyarakah. Gitu. Alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan, karena ini memang dari sananya seperti itu ya. Kita harus kembali ke asal dakwah ini gitu. Jangan sampai kita terlalu jauh dengan prinsip-prinsip dakwah itu. Semoga kita dijadikan orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.